Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Supra Fit New, di mana kondisi permasalahan motor Honda Supra Fit New ini kalau dibawa saat jalan, apalagi kalau tikungan, ini terasa goyang dan bisa dibilang kayak terasa ban kempes. Nah, kita lihat di bagian depan, ini menceng, tidak pas dengan kondisi seharusnya, dan kita lihat jarak antara selebor dengan mesin ini terlalu mepet. Nah, seperti ini bukan sewajarnya. Kita lihat lagi, saat di standar tengah, roda belakang seharusnya bergantung tinggi. Nah, ini hampir nempel ke tanah. Nah, seperti itu. Itu hampir menempel ke lantai, berarti ini bukan wajarnya. Kita berasumsi motor ini habis tabrakan atau paling tidak habis jatuh. Nah, ternyata benar, kita sempat ngobrol sama beliau yang punya motor karena keadaan ini tidak canggung, dalam arti keadaan tidak seharusnya motor seperti ini. Dan kita cek di bagian as komstir, bagian komstir depan, ternyata memang benar motor ini sudah bisa dibilang melengkung komstirnya. Nanti kita akan antar ke tukang press body, tetapi ini yang dikerjakan khusus untuk bagian shock depan atau press segitiga. Ikuti terus videonya, mudah-mudahan sedikit berbagi pengalaman tentang rasa nyaman Honda atau rasa nyaman saat naik motor terasa goyang. Ternyata ini permasalahannya. Nah, ini habis tabrakan, bisa dibilang habis jatuh, bisa habis tabrakan, bisa kondisi T atau segitiganya sudah tidak senter lagi. Dengan kerasa atau terasa saat motor di bawah jalan itu terasa goyang, apalagi saat tikungan di bagian depan. Oke, sedikit berbagi pengalaman, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua, dan untuk teman-teman bengkel silahkan ikut gabung. Sekiranya ada yang nggak cocok, kita mohon maaf. Kita tujuannya hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui teman-teman semua. Oke, step by step ikuti langkahnya, apa yang menjadi faktor dan bagaimana cara mengatasinya. Honda Supra X atau Supra Fit New ini saat dibawa jalan ternyata di bagian segitiga depan atau press segitiga. Kita pertama tadi ya, kita lihat selebor depan sama roda itu sudah nggak center, sudah nggak pas alias menceng. Terus kita cek selebornya hampir nempel ke bagian mesin. Terus yang ketiga itu kita cek tadi standar tengah 2, bannya tidak gandul sempurna, dalam arti hampir menempel ke bagian lantai. Berarti ini ada tanda-tanda motor habis jatuh, kurang lebih seperti itu. Asumsi pertama itu bagian komstir kita harus ngepres, dan ini sudah kita antar ke tukang press. Nanti kita waktunya terlalu jauh, kita nggak video. Jadi intinya kita antar ke tukang press segitiga dan kita ganti laker komstir, karena rata-rata kalau habis jatuh pasti bagian komstir itu ada pelor atau gotri yang bisa dibilang hampir mau pecah atau perputarannya sudah tidak sempurna. Jadi saat dibawa jalan sudah oblak, kurang lebih seperti itu. Ini kita menggunakan laker komstir yang bisa dibilang kita merek Coho, bagus. Dan setelah kita mengganti laker komstir, nanti kita tinggal masang kembali, karena sekali lagi saat ngepres itu terlalu lama dan kita juga ngantarnya jauh. Jadi kita langsung the next video, kita langsung poinnya aja. Intinya kita permasalahan ini adalah ngepres segitiga. Nah, kurang lebih seperti itu, sama ganti laker komstir. Sedikit berbagi, sekiranya ada yang ingin ditanyakan, isi kolom komentar di bawah video ini. Mudah-mudahan kita bisa bantu jawab tentang seputaran Honda Supra X atau Supra biasa, ataupun motor-motor yang sekiranya ada keluhan yang sama tentang bagaimana cara mengatasi motorku kok goyang toh mas, gitu kan, saat di tikungan, ataupun loh kok di depan lihat selebornya menceng atau apa segala macam. Tentang setang atau komstir, kenyamanan saat mengemudi itu di bagian setang itu keluh, silahkan ceritakan di sini di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab. Mudah-mudahan penyakit yang teman-teman rasakan di bagian motor itu sama dengan kondisi yang kita videokan. Nah, silahkan, berarti mau nggak mau harus ngepres segitiga atau ngepres as segitiga, komstir dan lain sebagainya. Oke,
Khusus untuk membahas komstir memang sebenarnya sepele, tapi kenyamanan itu penting dalam kondisi bermotor. Biasanya kalau nggak, misalnya kita belum sempat ngepres nih mas, kalau misalnya dipakai terus kayak apa gitu kan, ini pasti akan bermasalah, bisa dibilang akan merasakan berat sebelah. Dalam arti saat di bawa jalan, kenyamanan motor itu kalau normal kan mau dipegang satu setang, dipegang satu tangan, setang itu kan normal. Dalam arti nggak ada, kayak nggak ada beban gitu kan, normal. Kalau mau dipakai pegang setang, tangan, dua tangan juga bebas, satu tangan juga enak gitu kan, intinya nggak ada beban sebelah. Tapi kalau yang habis jatuh, biasanya kalau bawa jalan motor itu satu tangan itu beratnya hampir 2 kali lipat. Dalam arti kayak beban dua setang, dua tangan itu ditumpu ke bagian satu tangan, jadi terasa berat banget. Itu kurang lebih seperti itu, adalah cara-cara atau ciri-ciri motor habis jatuh dan minta harus dipres segitiganya. Oke, sampai di sini ada pemahaman, ada teman-teman bisa paham tentang yang kita jelaskan tentang bagaimana cara mengatasi setang komstir atau setang saat kita mengendarai motor kok terasa berat ya, atau kok terasa banting ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nggak ada salahnya ikuti video ini, mudah-mudahan oh ternyata benar, ternyata ini itu gitu kan. Mudah-mudahan sedikit berbagi tentang Suprafit atau semua motor Matic ataupun motor besar, tentang kenyamanan sebuah bermotor itu akan sangat mengganggu sekali jikalau motor merasakan pemotor ini jarak jauh gitu kan, pasti akan terasa capek banget karena sudah tidak standar. Oke, kita lanjut sudah ya. Gini, sekali lagi kita waktu mengepres tidak kita videokan karena tempatnya jauh, juga nganternya terlalu lama, nanti videonya akan terlalu memakan durasi terlalu panjang. Akhirnya kita persingkat waktu, intinya kita press sudah selesai dan kita antar, kita pasang kembali dengan laker atau laker komstirnya kita ganti. Sampai di sini mungkin ada yang belum paham, ada yang ingin ditanyakan, silahkan kolom komentarnya diisi. Sekali lagi, bagaimana cara masang komstir atau bagaimana cara mengatasi ini itu tentang dunia perbengkelan. Mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu, kita bisa berbagi pengalaman. Untuk teman-teman semua silahkan ikut di sini. Nanti kita akan bantu semaksimal mungkin kita memberi ulasan atau materi tentang dunia perbengkelan. Khususnya di video ini adalah press segitiga. Nah, seperti ini cara nyetel komstirnya. Kalau sudah selesai, kita rasakan seperti ini. Baut, selama baut yang pengunci komstir di atas itu sudah selesai, berarti ini sudah selesai dan tidak ada hambatan. Artinya bagian komstir selesai. Kita lanjut ke pemasangan setang, nanti lanjut ke pemasangan selebor seperti biasa. Dan ini sepele tapi harus kita atasi dan kita sabar memasang seperti ini. Oke. Nah, ini sudah selesai ya, berarti kita tinggal masang laker komstir sudah, as komstir juga sudah kita press, tinggal masang. Kita tes kembali seperti ini. Kalau perputaran atau goyangnya ini terasa ringan, dalam arti nggak ada beban, berarti motor ini sudah dikatakan selesai dan kita nanti tinggal pasangin dan tes. Mudah-mudahan nggak ada penyakit lain. Kita tes juga bagian sekok juga nggak ada yang bocor, seal-sealnya. Berarti murni permasalahan hanya karena motor ini habis jatuh dan selebor menceng, selebor terlalu menepet dengan mesin, dan akhirnya di standar 2 dengan standar 2 itu motor ban gantungnya tidak sempurna, dalam arti hampir menempel di bagian lantai, dan itu adalah 3 tanda atau 3 ciri menandai motor ini habis jatuh. Ini pengencangan komstir manual, kita nggak menggunakan alat khusus. Sebenarnya kalau ada sih malah lebih bagus, bisa dibilang kayak shock, kayak baut, kayak tracker tersendiri untuk mengencengi, sebenarnya lebih bagus. Cuman kita masih menggunakan alat sederhana dan ini pun juga bisa dibilang sudah cukup ya. Cuman kalau ada teman-teman semua yang mungkin bisa menggunakan atau bisa mempunyai alat-alat yang bagus untuk mengunci seperti ini, malah lebih bagus, monggo. Intinya kita masih menggunakan alat sederhana. Oke, kalau alat sederhana seperti ini kita masih menggunakan kunci Inggris dan kita mengunci komstir agar tidak mudah kendor.
Oke. Kita kunci menggunakan kunci Inggris. Sekali lagi, kalau teman-teman ada menggunakan impact malah bagus. Kita langsung pasang dan kita tes. Bagaimana? Mungkin ada teman-teman, bagaimana Mas setelan yang pas untuk komstir? Kadang tak kendori kocak, tapi tak kencengi malah seret. Nah, seperti itu banyak yang dialami teman-teman semula atau teman-teman bengkel juga. Kalau mengencengi seperti ini, kalau sudah terbiasa sih sebenarnya cukup menggunakan perasaan ya. Cuman kalau memang teman-teman masih pemula, bagaimana cara yang pas? Nah, ikuti terus seperti ini. Ada 2 mur di bawah, di atas ini. Nanti yang di bawah dikencengi dulu sedikit, sekiranya dirasakan ada sudah antara diambil tengahnya ya, antara enggak kocak dan enggak goyang. Nah, di situ yang di atas itu untuk mengunci mur komstirnya yang di bawahnya. Nah, seperti ini kita menggunakan alat manual ya. Enggak masalah sih sepertinya. Cuman sekali lagi kalau temannya mau pengen yang praktis ya siapkan tracker atau shock yang panjang. Oke, nah seperti ini kita rasakan. Selama ini perputarannya enggak berat, berarti ini sudah normal. Ya, sekali lagi seperti ini. Nanti kita tinggal pasang dan kita tes. Oke, seputaran ini ya, pertanyaan tentang cara pasang komstir ataupun style-stylenya silahkan nanti isi kolom komentar dan kita lanjut pemasangan. Bagian kepala, jadi nggak usah dipasangin semua. Ini cukup seperti ini. Nah, nanti kita center dan pasangin slipper. Oke, tinggal masang, tes dan selesai. Ikuti terus, mudah-mudahan sampai selesai ada manfaatnya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.